Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, sebelum pengajian bulan ini kita mulai, kita membacakan qasidah terlebih dahulu, di mana qasidah ini untuk bermunajat agar negeri kita terlepas daripada orang-orang yang zalim. Nanti setelah saya baca, ibu-ibu bapak mengikuti setelah saya baca. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Habib Ali Ketua DKM Barokah, yang kami hormati Bapak Yuhun Kasum, Bapak Jang Sanusi dan para sesepuh lainnya, penasihat DKM Barokah, yang kami hormati Bapak Ustaz Andri, alhamdulillah beliau sudah sampai di Masjid Al-Barokah. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Fairunisa, Ketua Majelis Ta'lim Asyada, Ketua Majelis Ta'lim Al-Barokah, ibu-ibu, dan kepada para jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sama-sama hadir di masjid ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia di Masjid Al-Barokah dalam rangka pengajian bulanan gabungan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah setelah kurang lebih sekian 2 tahun ya, baru pertama kali lagi ini untuk pengajian bulanan. Mudah-mudahan wabah segera berakhir, kita tetap pengajian setiap bulannya, pengajian gabungan. Salawat dan salam kita dilimpahkan kepada junjungan alam yang Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baiklah susunan acara pada pengajian bulanan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM Barokah, yang ketiga ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Andri, dan doa dan penutup. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekarang jam 8, setengah 10 sudah selesai paling lamanya. Syukur-syukur bisa jam 9. Ya. Mari kita buka bersama pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Dengan segala hormat kepada Bapak Habib Ali Al-Hadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penasehat DKM Masjid Jami Al-Barokah, Bapak Haji Yuhun Kasum dan Bapak Haji Jang Sanusi, dan juga yang saya hormati Ustadz kita bersama, Ustadz Andri MA atau SMS, sekarang menjadi WhatsApp, sekarang bukan SMS lagi, dan juga para asatizah yang hadir dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Masya Allah dalam hari ini sangat gembira sekali saya melihatnya wajah-wajah di malam hari ini. Mudah-mudahan acara pengajian bulanan kita isi terus dengan semarak ya Bu ya. Insya Allah. Adapun sambutan dari saya sebagai Ketua DKM pada hadirin hadirat sekalian, yang pertama adalah
Alhamdulillah belum lama ini 3 hari yang lalu kita mendapat undangan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi pengelolaan masjid Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 24 kemarin sampai tanggal 26 November di Kerawang. Dan ini masjid hanya terpilih 2 di Kabupaten di Sukaraja. Hanya Masjid Jami Al-Barokah dan Masjid Kuba. Alhamdulillah. Jadi masjid kita sudah diakui oleh Pemda Kabupaten Kota Bogor. Insya Allah kalau sudah diakui berarti kita akan mendapat perhatian khusus dari Pemda Bogor. Mudah-mudahan. Dan dalam kesempatan ini DKM Masjid Jami Al-Barokah mengutus putusannya 2 orang. Yang pertama Bapak Dani Busodo SE MM. Beliau bidang ekonomi DKM Masjid Al-Barokah, ya, yang kami utus ke sana. Yang pertama Bapak Dani Busodo SEMM. Beliau adalah sebagai seksi bidang ekonomi di dalam DKM Masjid Al-Barokah. Dan beliau tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Jana Kurnia Nawatun SPD MSI. Beliau adalah bidang Jiswab DKM Masjid Al-Barokah. Jadi kita mengirim 2 orang utusan dari Masjid Al-Barokah yang alhamdulillah yang memang mengetahui tentang teknologi komputer. Nanti setelah ilmu di sana dapat akan diterapkan di masjid kita, Bu. Semoga doakan terus biar bisa berkembang masjid kita ini. Nah, yang kedua, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan juga anak-anak santri dari pesantren. Ada 14 orang. Beliau akan mukim selama 3 hari di masjid kita. Anak-anak ini umur antara 15 tahun ke bawah. Mudah-mudahan dengan keberadaan mereka dapat menggugah anak-anak muda di kampung kita ngikut juga pada mereka. Ya, mudah-mudahan. Jadi adanya mereka di sini dengan kegiatan-kegiatan agama dan tentang mengkaji ilmu agama, mudah-mudahan dapat menjadikan anak-anak muda kita ingin mengikuti program mereka juga. Dan yang terakhir, doakan lagi DKM Masjid Jami Al-Barokah biar bisa memperbaiki kubah yang bocor. Jadi selama ini saya bikin sarang di atas, bukannya sarang burung, Bu, ya. Jadi ngejaga kalau nanti kalau hujan besar itu ada material jatuh dari atas. Saya nggak pengen ada makmum jamaah kita kena material di atas. Dan ternyata alhamdulillah setelah dipasang jaring sampai sekarang hujannya jarang. Jadi memang sekarang nih waktu nggak bisa ditentukan, cuaca tidak bisa diprediksi. Kita memasang jaring karena waktu jatuh, Bu, material dari atas. Kalau untung nggak ada orang jam 10 malam. Kalau ada orang, ada jamaah di bawah, pecah, Bu, palanya. Oleh karenanya kami karena belum mampu untuk memperbaiki kubah di atas, untuk sementara kita memasang keselamatan buat jamaah dulu terlebih dahulu. Nah, adapun pengajian malam hari ini insya Allah kita akan isi oleh Ustaz Andri SMS dan materinya pun sangat bagus. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil fadilah-fadilah dari ilmu beliau yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian sebagai ketua DKM Masjid Jami Al-Barokah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Habib Ali Al-Hadi sebagai Ketua DKM Al-Barokah yang telah memberikan sambutannya buat kita semua. Kita lanjutkan ke acara pokok yaitu pengajian. Alhamdulillah sekarang baru jam 8 ya. Jam 8 kurang-kurang dikit ya. Mudah-mudahan pengajian ini tidak terlalu malam ya. Jadi kita bisa istirahat karena pertemuan ini baru 50% ya sekarang ini ya. Jadi belum bisa full ya. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustadz Andri, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah kumpul yang diridhai oleh Allah. Semua kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan jadi suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah, anak cucu kita soleh-solehah, bahagia kita semua dunia akhirat. Diaminkan sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadatul mukarram, guru kita bersama Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi, penasehat Masjid Al-Barakah, pengatur acara, semua para tuan guru, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santri yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Udah makan Bu? Udah makan? Jangan tidur ya. Kita ini mengawali ya, mudah-mudahan ini di awal setelah 2 tahun kurang lebih ya, 2 tahun kurang lebih kegiatan bulanan istirahat dulu. Di awal ini mudah-mudahan langkah kita langkah yang penuh manfaat, langkah yang penuh rahmat, langkah yang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita hari ini, malam ini Allah masih takdirkan kita bisa kumpul bersama. Kalau bukan karena Allah, mustahil kita bisa kumpul seperti ini. Semua sudah ada izin kudrah iradah dari Allah. Enaknya jam segini ngapain? Hah? Enaknya ngapain? Nonton sinetron. Bela-bela tinggalin sinetron. Ini insya Allah yang akan jadi bekal kita nanti di akhirat. Langkah kaki kita, masya Allah, kaki kiri penggugur dosa, kaki kanan menuai pahala. Jadi kalau pengen dosanya digugurin, tadi langkah sini kaki kiri aja terus, kiri aja terus. Ya insya Allah semua kita nih meraih pahala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kita akan lupa untuk syukur nikmat. Dapat nikmat kakinya banyak, ya Bu. Kalau sedikit kadang-kadang suka lupa sama Allah. Maka ketika kita mampu untuk bersyukur, yakin Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Janji Allah jelas dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kita kufur, maka
berangkat siap-siap, Allah amat sangat pedih. Na'udzubillah min. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh. Ini udah sekian tahun umroh ditutup, haji belum bisa berangkat. Insya Allah mudah-mudahan siapa tahu pas umroh dibuka ada jamaah sini yang langsung berangkat umroh. Pengen berangkat umroh? Udah daftar? Punya duitnya? Ini persoalannya. Daftar enggak? Punya duit enggak? Tapi yakin nanti Allah yang memberangkatkan. Insya siapa tahu nanti ada orang soleh. Ya ada orang soleh pas kita datang ke masjid sholat berjamaah, tiba-tiba itu orang, wah ini kelihatannya orang rajin ke masjid. Dibisikin, Pak udah umroh belum? Belum. Mau nggak umroh? Ayo berangkat bareng sama saya. Alhamdulillah. Siapa tahu bisa begitu. Lagi ngaji begini siapa tahu yang bisik-bisik ke kita. Ya insya Allah saya yakin dari wajah-wajah ini wajah-wajah orang calon menunaikan ibadah haji maupun umroh. Jangan lupa banyakin sholawat kepada baginda Rasul. Insya Allah nanti Allah yang akan mentakdirkan kita bisa berangkat. Baik Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, udah dipesan jam 9 selesai Ustaz, siap. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Romannya ini malam Jumat udah pengen buru-buru aja. Buru-buru pulang dari maghrib di sini. Dari maghrib di sini, Mas. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya untuk kita. Sedikit tapi bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang orang ngaji mengaji, paham enggak? Banyak yang begitu. Ngaji paham enggak? Hadir ngaji ditanya sama keluarganya, Bu, semalam ngaji, gimana Ustaznya? Ustaznya cakep, lucu. Jadi yang cakep itu yang lucu. Saya sekarang sering menyampaikan begini, banyak ustaz yang jadi pelawak malah jadi ustaz. Ini udah akhir zaman nih, udah akhir zaman. Kadang-kadang ustaz tausiah, yang penting bikin jamaah ketawa, isinya nggak ada. Tapi kadang-kadang yang itu tadi pelawak disuruh ngasih nasihat, nasihatnya lebih bermakna dibanding ustaznya. Maka doain biar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ibu pernah nggak ngaku-ngaku? Pernah nggak ngaku-ngaku? Hah? Bu? Pernah nggak ngaku-ngaku? Yang ngaku-ngaku apa kek? Pernah nggak? Pak, pernah nggak ngaku-ngaku? Hah? Kali itu pernah ngaku-ngaku, itu saya itu, pernah begitu? Belum? Coba kita buktikan nih. Ya, ini ada pesan dari Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Akidahnya cakep, fikihnya mantap, tasawufnya luar biasa. Kata beliau, ada 4 kelompok manusia yang ngaku-ngaku, tapi ternyata dalam dirinya tidak ada akbar itu. Dia bohong, dia dusta. Nah, ini siapa tahu kita di dalam. Kata Imam Ghazali begini, manidda'a arba'an min ghairi arba'in bahwa kadzab. Siapa orang yang ngaku-ngaku 4 perkara ada dalam dirinya, ternyata enggak ada 4 perkara tersebut, bahwa kadzab, maka dia pembohong besar. Siapa mereka? Yang pertama, manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bit-thawah bahwa kadzab. Siapa orang yang ngaku rindu ingin masuk surga? Saya mau tanya sama jamaah di sini, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Siapapun pengen. Hanya persoalannya ketika kita ngaku rindu ingin masuk surga, pengen masuk surga, apakah kita sudah taat sama Allah atau belum? Taat sama
masuk surga. Sholat zuhurnya ke asaran. Ada yang begitu? Sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya. Ini ada yang belum sholat, jangan-jangan ini. Bu, udah sholat semua? Alhamdulillah. Berarti emang ini calon penghuni surga semuanya. Ya, kenapa? Karena ciri orang yang hanya ngaku-ngaku tapi dia nggak mau taat sama Allah. Dia tinggalin sholat, dia malah berbuat maksiat. Ini orang pembohong besar. Banyak sekarang orang yang pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah kepada Allah. Nggak mau dia ibadah kepada Allah. Pelitnya naudzubillah. Punya harta pelit, badan sehat ke masjid ogah. Bu, suami ibu kalau subuh ke masjid nggak? Jujur. Suami ibu kalau subuh ke masjid nggak? Hah? Entar malam pulang dari sini tanya, Pak, Bapak pengen masuk surga? Pengen ke masjid, Pak? Kan ciri orang yang rindu surga itu taat sama Allah. Jangan sampai tadi kata Imam Ghazali, ngaku taat ternyata nggak ada ketaatan. Kamu pengen masuk surga tapi ibadahnya nggak mau. Naudzubillah min. Ya Allah. Maka ini hati-hati betul. Ya, mudah-mudahan semua kita nih ahli surga semua. Yang kedua, singkat. Bu, yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Orang ngaku rindu surga tapi dia tidak melakukan ketaatan, berarti dia bohong. Yang kedua, man da'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yuhib al ulama wal fuqara wal masakin bahwa kadzab. Siapa orang yang cinta sama Nabi? Bapak Ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Falam yuhib al ulama, tapi dia nggak cinta dengan ulama. Ya, nggak cinta dengan ulama, nggak cinta dengan fakir miskin. Bahwa kata ibu cinta sama ulama, cinta sama ulama, bu, cinta sama ulama, bapak cinta sama ulama. Tapi kalau pengajian rutin hari apa bu? Pengajian rutinan malam Senin, malam Selasa. Jamaahnya sebanyak ini. Ibu pengajian rutin hari apa? Hari jamaahnya sebanyak ini? Hah? Banyak. Berarti kalau ibu-ibu ketahuan jelas cintanya dengan ulama. Kalau bapak-bapak perlu dipertanyakan ini. Ngaku cinta sama Nabi tapi nggak cinta sama ulama. Buktinya apa? Ngaji rutin nggak mau datang. Kalau orang ngaji rutin nggak mau datang, berarti nggak cinta sama ulama. Ya, kalau yang mau datang berarti cinta dengan ulama. Cinta sama Nabi bukan hanya kepada Nabi-nya, tapi kepada dzurriyyahnya. Makanya kan ada tuh kata Nabi, alimu auladakum bihubbin nabiyikum wa ahli baiti. Ya, kita disuruh mendidik anak-anak kita supaya cinta dengan Nabi, cinta dengan dzurriyyahnya, keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang terdekat di antaranya siapa? Istrinya Nabi, anaknya Nabi, kemudian pamannya Nabi, sampai yang terdekat kepada dzurriyyahnya Nabi, para habaib. Secara umum keluarga Nabi muslimin muslimat secara umumnya. Makanya kalau kita nggak cinta dengan ulama, nggak cinta dengan saudara kita, ini kita ternyata bohong kalau kita ngaku cinta dengan Nabi. Hati-hati kita. Ini banyak sekarang orang ngaku cinta Nabi, tapi sama ulama boro-boro perhatiin, enggak, cuek kadang-kadang. Ada pengajian dia cuek aja, seakan tidak tahu padahal dia tahu ada pengajian. Apalagi terhadap fakir miskin. Orang
Zaman sekarang butuh nggak Bu dalam kondisi begini? Dalam kondisi begini nih, COVID udah 2 tahun nih. Butuh bantuan nggak tetangga-tetangga kita yang kelihatannya agak susah? Butuh bantuan nggak? Butuh. Kita pedulinya. Pedulinya. Kadang-kadang kita cuek. Kita mau makan enak, tetangga kita belum tentu. Belum tentu tetangga kita makan enak. Saya 3 minggu yang lalu bertemu dengan salah seorang ulama yang soleh. Ibu-ibu insya Allah kenal, bapak insya Allah kenal. UAS. Siapa UAS Bu? Ustaz Abdul Somad. Kenal sama Ustaz Abdul Somad? Saya tanya sama beliau, Ustaz, saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah ngobrol sama beliau dari maghrib sampai isya saat ini, berdua dengan beliau tanpa diduga, nggak direncanakan, tapi Allah kasih jalan untuk bertemu dengan Ustaz Abdul Somad dan bicara semua berdua. Saya sempat tanya sama beliau, Ustaz, dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Jawaban beliau, antum fokus bina umat. Makanya di pengajian kalau bisa nggak usah berubah, nggak usah stop pengajian, jalan terus, insya Allah Allah akan jaga. Yang reseh kan yang nakut-nakutin, yang reseh kan nakut-nakutin. Alhamdulillah Bu, saya bukannya sombong. Qadarullah, dari awal COVID sampai hari ini. Tanya Habib Ali. Habib Ali, di rumah saya pengajian nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Karena saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salah satu kulluhum dominun ala Allah. 3 kelompok manusia yang dijamin oleh Allah. Masuk rumah dia salam. Kemudian yang kedua, dia keluar dari rumah menuju masjid. Yang ketiga, dia keluar berjihad di jalan Allah. Itu dijamin oleh Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pengajian tidak pernah saya tutup. Bukan saya nantang COVID, bukan. Justru kita kuatkan iman masyarakat, kuatkan iman umat agar mereka kuat imannya. Imunnya insya Allah kuat. Amin ya Rabbal. Sekarang kan mana ada kita takut-takutin mulu, jadi imunnya turun. Imunnya turun terus. Ustaz emang gak stop? Tanya Habib. Alhamdulillah Habib Ali, nggak ada yang nyetop. Cuman saya cari tahu, ternyata ada sebenarnya yang nyetop, ada surat dari desa untuk menyetop kegiatan sementara ada. Cuma surat itu nggak sampai ke saya. Kalau nggak sampai ke saya berarti kan aman tuh. Ya aman. Saya tanya kenapa nggak disampaikan? Ya kenapa nggak disampaikan? Jawabannya begini, ntar kalau disampaikan Ustaz marah. Saya nggak akan marah. Justru saya senang kalau ada surat sampai ke saya suruh stop pengajian, saya akan stop. Tapi tausiah dakwah nggak akan berhenti. Saya akan live streaming. Saya akan live streaming. Cuman tolong nanti nih kalau ada yang nyetop, saya bilang ke jamaah, ibu-ibu, adik-adik, yatim, jangan apa, tolong nanti minta santunannya ke yang melarang. Minta santunannya ke yang melarang. Rupanya itu yang nggak berani mereka melarang. Disuruh santunan nggak mau. Disuruh santunan nggak mau. Nyuruh nutup masjid semangat. Nyuruh bubarin pengajian semangat. Giliran suruh santunan melempem semuanya. Pantes kata Nabi, banyak orang yang mengaku cinta sama Nabi tapi nggak peduli dengan makin miskin. Akhirnya mereka apa? Hanya menjadi pembohong, dan akhirnya orang bohong kan takut. Pak, orang bohong itu takut. Takut ketahuan bohongnya. Suami bohong sama istri takut apa enggak? Takut. Ya takut. Istri bohong sama suami takut Bu? Takut ketahuan. Makanya orang pembohong itu hawanya takut terus. Hanya imunnya lemah. Nah makanya kita ayo semangat.
Kita cinta Nabi, kita cinta ulama. Kita cinta Nabi, kita cinta fakir, miskin. Sedih. Selama COVID saja, ya selama pandemi, saya dapat berita, apalagi awal-awal COVID, itu ustadz semua pada berhenti ceramah. Pada berhenti ceramah. Saya pantangan berhenti dakwah. Saya sengaja live streaming sendirian. Terkesan ada jamaah, padahal nggak ada jamaah. Sampai kata kawan-kawan, ente lagi pandemi begini aja masih ceramah. Saya bilang, ceramah jangan nunggu diundang terus. Dakwah harus tetap sampai. Akhirnya, alhamdulillah sampai hari ini tetap dakwah. Dan luar biasanya, yang bikin saya sedih, seorang ustadz waktu Ramadan awal, beliau sahur hanya dengan 1 Indomie untuk berlima. 1 Indomie untuk berlima. Saya tahu dari mana? Ustaz bohong, ini kisah nyata. Ada kawan yang datang ke rumah, sering datang ke rumah cerita. Anak kemarin habis main ke daerah Bekasi. Terus itu ada anak temen Ustaz juga dia. Kenapa? Pinjam duit. Anaknya pinjam duit 100.000. Ditanya buat apa? Buat beli beras, buat persiapan makan, sahur, buka puasa. Emang kenapa? Bapak udah gak ada kerjaan lagi. Udah gak ada kerjaan lagi. Masya Allah, sedih kita. Ya sedih. Makanya kemarin masjid ini ambil tempat, ambil posisi berbagi dengan janda doa apa BPM. Itu tepat. Ya tepat. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada Nabi. Emang itu fungsi masjid itu begitu. Makanya di masjid Yogyakarta ada Jogokarya tuh. Di Jogja tuh ada masjid Jogokarya. Itu ada masjid yang saldonya nggak boleh numpuk. Nggak boleh numpuk. Di kemarin bisa buat kemaslahatan umat, buat ya semuanya. Bukan hanya sekedar buat pembangunan, bukan. Tapi bagaimana jamaah senang di masjid. Ustaz tar kalau kayak kalian di Al-Barokah pagi-pagi nyiapin bubur ayam, nyiapin bubur kacang hijau, nyiapin teh manis, nyiapin kopi. Ntar gimana kalau ada orang nggak pernah sholat cuma numpang makan doang? Pertama mungkin dia makan doang, tapi boleh jadi lambat tahun nanti Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut, sehingga mesti kita tambah berkat, tambah makmur insya. Bu, sisihkan 500 rupiah setiap pagi itu, masukin ke kotak atau ke celengan, buat bentuk kepedulian kita kepada fakir miskin, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kan gak berat sebenarnya, memulainya yang berat, memulainya yang berat. Qadarullah juga, alhamdulillah, biiznillah, setiap bulan kami di yayasan di Habib Ali ini penasehat di yayasan saya, ya Habib Ali. Jadi kita setiap bulan menyambut yatim piatu dan duafa, bukan karena punya donatur, yakin sama Allah, Allah kasih jalan. Sampai hari ini tetap berbagi. Kenapa? Karena tadi ngamalin tuh, jangan sampai dikatakan ngaku cinta Nabi tapi ternyata nggak peduli pakai miskin. Bohong kita dicintanya. Selama ini kita hanya ngaku-ngaku doang, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Mulut kami kita hadir, tapi ternyata praktiknya kita jauh dari amalan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengidam khufan nar falam yatruk al ma'asi bahwa kata siapa orang yang dia ngaku takut dengan neraka tapi dia tidak meninggalkan maksiat sama sekali, itu pun pembohong besar. Maksiat terus dilakukan, memakan makanan haram, meminum minuman haram. Ustaz, saya nggak pernah makan makanan
hasil korupsi, hasil nipu, hasil bangkai, hasil bangkai. Boleh jadi mungkin caranya kita yang haram, walaupun kita nggak pernah makan makanan haram, nggak pernah minum minuman haram, tapi boleh jadi caranya yang diharamkan oleh Allah. Panas doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah. Keinginan kita banyak sampai bosan kita doa sama Allah. Seharusnya ketika kita punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, ternyata harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita belum terkabul. Cek dosa apa yang pernah kita perbuat. Musibah nggak henti. Cek dosa apa yang diperbuat di bangsa kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Sampai kok serem benar ini, susah benar ini, rezeki nggak datang-datang. Ya Allah, sedih kita. Boleh jadi mungkin ada maksiat yang kita lupa untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu punya dosa nggak? Untuk setiap kita berbuat dosa nggak dikasih tanda sama Allah, ya Bu? Ya untung setiap berbuat dosa, Bapak Ibu, untung Allah nggak kasih tanda sama kita. Seandainya Allah kasih tanda, orang tahu perbuatan dosa kita. Selama ini banyak orang yang nggak tahu siapa diri kita. Wah, itu ustaz pakai udang-udang hebat, pakai jas hebat, pakai gamis hebat. Allah tahu, saya tahu siapa diri saya. Seandainya Allah buka aib diri saya ini, nggak sanggup saya berdiri di sini, nggak sanggup. Pak, seandainya Allah buka aib kita, kita nggak bisa, nggak berani kita duduk begini, kumpul begini kita nggak berani. Seandainya Allah buka aib kita, bahkan ketika kita berdiri, seandainya kita benar-benar menghayati makna bacaan yang kita baca, kita bersimpuh di hadapan Allah, kita nggak akan kuat berdiri. Baca Fatihah aja kita nggak akan kuat untuk berdiri. Kita malu dengan Allah. Makanya kita rela kepala kita ketika kita sujud lebih rendah dari bubur kita. Nggak marah kita. Sholat sujud kepala di bawah, bubur kita di atas. Hanya ketika kita begini kadang-kadang kalau kita dihina orang, dicaci orang, kita marahnya luar biasa. Gampang emosi kita ternyata. Ya, untung tadi setiap dosa yang kita lakukan Allah nggak kasih tanda nih di muka kita, di jidat kita atau di anggota tubuh kita. Ada labelnya gitu. Kayak orang-orang di penjara tuh pakai baju oranye, koruptor, pakai label begitu. Mau Bu, dikit-dikit sama Allah. Jangan sampai. Ya jangan sampai, makanya mumpung Allah tutup aib kita, jangan sampai kita berbuat maksiat. Bu, kalau dikasih uang sama suami 10 juta ambil nggak? Kalau dikasih uang sama suami 10 juta ambil jangan? Ambil jangan? Ambil? Ambil? Ibu nggak nanya uangnya dari mana? Tanya dulu. Kan kadang-kadang Pak, kalau istri kita dikasih duit 10 juta, oh alhamdulillah. Tanya Pak, ini uang dari mana? Enggak biasanya. Yang enggak biasanya ngasih uang 10 juta, tiba-tiba ngasih uang 10 juta. Tanya dari mana? Ya Allah. Makanya kita ayo banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Ibu berapa kali istighfar sehari? Pak, berapa kali istighfar sehari? Ada 100? Ada 100? Lebih
biasa deh. Ibu rajin istighfar. 100 lebih istighfar. Setiap kali lihat anak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu bukan minta ampun. Itu mah kesel sama anak. Selama ini kita istighfarnya astagfirullahaladzim. Coba dong istighfar di waktu sahur. Bangun tuh jam 2:30, jam 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ingat dosa yang pernah kita perbuat. Jarang kita begitu. Ya, jarang. Mudah-mudahan setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa ternyata kita kalau hanya sekedar takut dengan neraka, enggak ninggalin maksiat, kita pembohong. Makanya banyakin istighfar. Ya Pak, Ibu, banyakin istighfar. Kalau kita banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 yang dapat. Kesulitan dimudahkan, masalah dengan jalan keluar, kemudian rezeki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu hebatnya istighfar. Istighfarnya benar-benar istighfar. Syukur kalau ibu hafal saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus lupa. Ya kalau nggak hafal itu cukup istighfar yang pendek tadi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nanti kita baca di akhir, insya. Jadi yang ketiga apa Bu? Siapa pembohong itu? Orang yang takut neraka, tapi dia enggak ninggalin maksiat. Bahwa kata ini orang pembohong. Allah. Yang keempat, kata Imam Ghazali, manidda'a hubballah wa huwa yashku li ahadin indal bala fahuwa kadzab. Siapa orang yang ngaku cinta sama Allah, beriman sama Allah, tapi ternyata ketika dia punya masalah, dia kena musibah, dia ngadunya datangnya bukan sama Allah, tapi dia datangnya kepada seseorang. Datangnya kepada seseorang, dibilangnya saya datang ke orang pintar, saya datang ke guru spiritual. Siapa mereka sebenarnya? Siapa itu orang pintar? Siapa itu guru spiritual? Tak ubahnya mereka dibungkus dengan sesuatu yang indah, isinya kemusyrikan. Bu, guru spiritual itu dukun. Orang pintar itu dukun. Kenapa kita datang ke orang pintar? Karena kita dianggap orang bodoh. Ya kita dibodoh-bodohin akhirnya sama mereka. Pengen maju usaha datang ke orang pintar. Kata orang pintar, simpan tuh air dibungkus pakai plastik, taruh tuh digantung, cabai digantung 1, bawang digantung 1. Saya mau tanya, kalau orang jualan begitu laku apa enggak? Pak, jual cabai 1, bawang 1 digantung laku apa enggak? Kalau dukunnya cerdas, kalau mau jualan cabai sekarung, bawang sekarung, laku. Cuma kita aja kalau kita jadi dibodoh-bodohin, karena kita datang orang kita bodoh, akhirnya dibodoh-bodohin. Akhirnya apa? Nurut. Datang ke dukun, masya Allah. Itu dosanya. Kalau kita berbuat syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang amat sangat besar.
Yang pernah datang ke dukun, istighfar. Yang pernah datang ke orang pintar, istighfar. Yang pernah datang ke guru spiritual, istighfar. Mohon maaf, sekarang banyak orang bukan nyuruh sholat, ngandung permasalahan kepada manusia, bukan nyuruh sholat. Padahal kata Allah jelas, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita punya masalah, sabar, sholat. Anak nakal, sholat. Suami yang pulang-pulang, sholat. Nanti Allah kasih jawaban, Allah kasih jalan keluar. Datangnya sama Allah, jangan kepada manusia. Apalagi curhat di medsos. Sekarang lagi ngetren curhat di medsos. Orang gak paham aja bisa berantem di medsos. Kan sekarang banyak curhat di medsos. Update status. Lagi galau. Masya Allah. Lagi galau. Baca Quran. Datang sama Allah lagi galau. Kita membaca SMS seharian Pak. Ya main handphone anak-anak kita nih. Ini Masya Allah, santri dari mana nih? Santri di sini. Bu, mereka rela nyantri di kala mereka teman-temannya main game. Mereka rela ngaji di kala teman-temannya mereka nongkrong-nongkrong. Ini perjuangan luar biasa. Ini perjuangan luar biasa. Makanya udah datangnya sama Allah aja dah. Punya masalah datang sama Allah. Masalah kecil, Allah Maha Besar. Kalau kita datang sama Allah, nanti masalah itu akan jadi kecil. Tapi kalau kita datang ke orang, datang ke tetangga apalagi, ya tadi tetangga ngomong lagi tuh, ngomong-ngomong aja satu kampung tahu, satu komplek tahu. Ada masalah dalam rumah tangga kita, ada masalah dalam diri kita. Akhirnya orang semua tahu, jadi kita malu sendiri nantinya. Makanya datangnya sama Allah, sama Allah. Ya kalau datang sama Allah, Allah yang punya urusan. Ya Allah yang punya urusan. Saya punya masalah, punya cita-cita, punya harapan. Saya nggak pernah datang ke dukun. Minta sama Allah. Wasilahnya setiap malam Rabu saya baca Ratibul Atas, pesan dari Habib Ali, pesan dari Khalifah Pak. Baca Ratibul Atas. 10 tahun itu orang nggak pernah nengokin tanahnya, samping rumah persis. Kalau dibikin pesantren aja tuh, ya samping rumah persis, nempel sama yayasan saya. 10 tahun nggak pernah tengok ke tanah, nggak ada tuannya. Masya Allah, tiba-tiba saya bersama jamaah, ayo kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah gerakan tuh orang yang punya tanah biar datang, biar kita bisa ngobrol enak. Malam Rabu baca ratib, doa, hari Rabunya orang itu datang. Udah 10 tahun lebih datang dia. Tahu-tahu apa? Ketemu saya langsung, Ustaz, saya ini pengen jual tanah saya. Kalau bisa mau Ustaz yang beli. Kalau bisa Ustaz yang beli. Saya tanya harganya berapa Pak? Ntar Ustaz ya, saya mau musyawarah sama istri. Sampai hari ini belum dijawab harganya berapa. Saya sama jamaah nggak putus asa, minta lagi sama Allah, terus minta doa kepada guru-guru, terus kita gempur dengan doa, munajat sama Allah. Siapa tahu nanti Allah bukakan mata hatinya, nanti dia datang lagi, Ustaz nggak usah dibeli, tanah dipakai aja, saya hibahkan. Cara Allah bisa itu, ya cara Allah bisa. Makanya jangan datang kepada manusia, punya masalah jangan datang kepada manusia. Yang ada kalaupun dia nggak sesuai dengan keinginan kita, dia akan menghina kita, dia akan mencaci kita, dia akan mencibir kita. Tapi kalau datang kepada Allah, kita rendah diri di hadapan Allah. Rendah diri di hadapan Allah. Nanti Allah akan angkat derajat kita. Tapi kalau kita rendah diri di hadapan manusia, Allah akan hinakan kita dan manusia pun akan menghinakan kita. Na'udzubillah min. Jadi yang keempat apa Bu? Ngaku cinta sama Allah atau ngaku beriman sama Allah,
tapi masih datang kepada seseorang, kepada dukun, kepada orang pintar, kepada guru spiritual, berarti kita cinta apa enggak? Nah, berarti kita pembohong. Ya, jadi 4 yang tadi kita aku, kira-kira yang kita aku tadi ada nggak dalam diri kita? Yang pertama ngaku cinta atau rindu ingin masuk surga, tapi ternyata kita nggak taat. Ibu taat sama Allah, bapak taat sama Allah, insya berarti semua cintanya asli. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ngaku cinta sama Nabi tapi nggak cinta dengan ulama. Ibu cinta dengan ulama, bapak cinta dengan ulama. Buktikan pengajian rutin datang. Ya, buktikan pengajian rutin datang. Itu bukti cinta kita dengan ulama, datang. Ya, kalau harus datang ke Habib Rizik kan prosesnya panjang kita. Kita cinta dengan Habib Rizik, kita cuma nggak bisa datang ke sana. Ya, sedih kita kalau dicintain. Tapi Habib Rizik tawakal, yakin sama Allah. Makanya kita di sini bantu doa, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sehatkan, panjangkan umur. Cinta dengan pakai miskin. Besok masak, ingat dengan tetangga. Bu, kan Pak yang masak istri kita Pak. Makanya besok kasih uangnya lebih. Oh, ibu senyum-senyum seneng asik Ustaz. Oh Pak, bener. Ya. Kasih uangnya lebih, dikasih 10.000 tambahin 5.000, jadi 15.000. Beli tempe sepotong, goreng, bagi tetangga. Insya Allah ini enggak sih. Masak jengkol, goreng ikan teri, tetangga dibagi, cuman baunya lengan. Bagi dong yang kita masak. Khawatir ibu masak kecium sama tetangga ini benar-benar nggak punya, benar-benar lagi lapar. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun zikir kita, nggak akan ada manfaatnya di hadapan Allah. Karena kita nggak peduli dengan mereka. Kita cuek dengan orang-orang yang lapar. Yang ketiga, kalau kita ngaku kita takut dengan neraka, tinggalkan maksiat. Mulai sekarang jangan lagi berani tinggalin sholat. Jangan. Sholat itu ditamakan, jangan lagi ditunda-tunda, jangan lagi dientar-entar. Ada satu kisah, seorang perempuan meninggal tengah malam. Akhirnya karena tengah malam ini si perempuan diurusnya besok pagi, dimandikan besok pagi, dikafani, disolatkan, kemudian dikubur besok pagi. Selesai penguburan jam 11 siang. Pulang tuh semua keluarganya. Sampai rumahnya, ibunya bilang sama kakaknya tuh yang tadi meninggal, "Nah, ibu nggak punya uang. Ibu mengundang tetangga untuk mendoakan adikmu yang tadi meninggal." Akhirnya kata anaknya, "Sebentar Bu, saya cari dulu dompetnya. Tadi saya lupa di mana naruhnya." Ternyata dicari-cari dompetnya nggak ketemu. Ibu ngeliat nggak? Nggak ngeliat. Ibunya nanya, "Nah, tadi kamu lagi makamin adikmu, bawa dompet nggak?" "Bawa Bu." "Jangan-jangan dompetmu tertinggal ketika ngubur, jatuh?" "Mungkin juga." Akhirnya dia nanya ke ulama-ulama itu di sini, "Boleh nggak kalau digali lagi karena ada dompet yang tertinggal dan isinya penting?" Akhirnya boleh digali lagi. Ketika digali, apa yang terjadi? Itu si mayat sudah terbakar Bu. Si mayat sudah terbakar. Akhirnya buru-buru dia naik lagi, diurut lagi, dia ceritakan ke ibunya, "Ibu, kondisi si adik terbakar." Ibunya nggak nangis, ibunya nggak sedih. Apa kata ibunya? Wajarnya kalau dia terbakar karena semasa hidupnya dia sering ninggalin sholat.
jam terbakar. Nggak sampai nunggu sehari, nggak sampai nunggu seminggu, nggak sampai nunggu sebulan, nggak sampai nunggu setahun, nggak sampai nunggu 10 tahun, baru 3 jam terbakar. Bagaimana kalau sudah tahunan? Kan tempat orang yang meninggalin sholat khusus kan tempatnya, neraka sakor. Kita masuk ke dalamnya, kulit meleleh, tulang hancur lebur, dimasukkan kita, diangkat lagi, dimasukkan lagi, diangkat lagi, dimasukkan lagi, sampai kita binasa. Makanya ayo, saatnya kita bertobat kepada Allah. Yang masih berani ninggalin sholat, itu perbuatan dosa. Yang masih memakan makanan haram, minuman haram, itu perbuatan dosa. Kita tinggalkan mulai hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal yang diharapkan oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, kalau kita ngaku cinta dengan Allah, beriman sama Allah, jangan pernah lagi kita ngadu kepada manusia. Punya masalah, ngadu sama Allah. Saya sering dengan saya sama Habib, saat udah perhebat ibadah antum, zikir, doa, baca ratib, munajat. Habib bisa diingat. Saya datang ke ulama-ulama, dia dapat nasihat yang mulia, nasihat yang agung. Bukan ke orang pintar. Kalau orang pintar kita suruh nyari apa? Ayam hitam, telur soang. Yang telur soang bingung kita di mana ada telur soang sekarang, susah. Nyari ayam hitam mahal lagi belinya. Allahu Akbar. Tapi kalau datang ke ulama, kita didoain, kita dikasih nasihat, suruh ibadah, suruh taat sama Allah, suruh dekat sama Allah. Itu makanya kita harus ngaji itu begitu. Ya, ikut ngaji sama ustadznya, ustadz yang benar, ustadz yang lurus, bukan ustadz yang pulusan, ustadz yang lurus karena Allah, bukan ustadz macan sirkus, ustadz yang ustadz macan dalam hutan. Kalau ustadz macan sirkus dikasih duit, dia nggak berani lagi ngomong yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu kalau macan sirkus. Saya sering sampaikan, ya, kalau pengajian di mana-mana, saya sama Habib Ali belum pernah mau disogok Bu. Oh segini, duit segini banyak apa sedikit Bu? Banyak, warna merah lagi. Gara-gara depan Bu Bebe. Bu, gara-gara depan jembatan. Ada apa depan jembatan? Ya kalau ini gara-gara depan jembatan, mau dikasih amplop, diisuin apa? Habib Ali sama Ustaz SMS udah dapat duit. Wah, keren. Ya keren tuh fitnahnya, luar biasa. Tapi Allah kasih cara. Allah kasih cara. Saya ditelepon, Ustaz, boleh nggak saya bantu majlis? Ya Allah, saya lagi bangun majlis, ada orang membantu, senang. Cuman Allah kasih lidah saya bicara begini. Maaf Pak, Bapak lagi di mana? Lagi di situ. Duitnya dari mana? Dari situ. Maaf Pak, saya nggak terima uang haram untuk bangun majlis. Allah kasih jalan. Ya maka sampai hari ini, ya alhamdulillah Bu. Ya masih kayak macan lah, Habib ya. Kita masih kayak macan di Sukaraja. Ya bukan kayak macan sirkus, macan beneran. Ya macan beneran. Ini yang harus dikuatkan. Makanya bantu doa Bu ya. Saya Habib Ali bantu doa nih. Biar berjuangnya dengan Allah ini benar-benar diridhoi oleh Allah dan maslahat untuk umat, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan dengan zikir dan doa semua hajat keinginan seperti yang harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan urusan kesibukan dunia kita. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami berkumpul di rumahmu. Kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir malam ini. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi semua guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami.
Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa kami tumpuk-tumpuk selama ini. Mata kami berbuat dosa, lebih sering melihat yang Kau haramkan. Telinga kami mendengar hal yang tidak manfaat. Mulut kami berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami semua dalam ketaatan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Semua ya Allah, Allah, ya 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur
semua wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah baginda Rasulullah SAW. Tutup mata, buka mata hati. Bayangkan wajah ibu kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajah ini. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Pegang tangan ibu kandung kita, kita cium tangannya. Kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan. Hadirkan wajah ayah kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Hadirkan wajah suami. Ingat-ingat dosa apa yang pernah kita perbuat kepada suami. Hadirkan wajah istri. Ingat-ingat dengan wajahnya. Ingat dengan dosa kita yang pernah kita perbuat kepada istri kita. Wajah anak cucu kita. Tatap wajah anak-anak kita satu persatu. Bayangkan mereka semua berada bersama kita malam ini. Allahu Akbar. Wajah guru-guru kita, wajah sahabat-sahabat kita. Dekatkan wajah kita dengan wajah mereka. Wajah tetangga. Mungkin selama ini kita tidak akur dengan tetangga kita. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, kematian akan datang mengintai kita sampai kita mengumpat di benteng yang amat kokoh. Coba bayangkan jika seandainya malam ini kita diwafatkan oleh Allah. Terpikir kaku jasad kita dibaringkan di ruang tamu. Kalau ada di antara anak-anak kita yang mereka melantunkan ayat Al-Quran di hadapan jasad kita. Syukur kalau tetangga sahabat kita mereka datang bertakziah mendoakan kita. Bayangkan saat kita akan dimandikan. Syukur keluarga kita memandikan jasad kita. Anak-anak kita memandikan jasad kita. Lalu kita dibungkus dengan kain kapan, kain yang selama ini kita belikan, kita pakai. Tapi